Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Seperti biasanya, untuk menemani waktu santai sahabat semua, saya akan membacakan kelanjutan dari kisah Sudiro yang pada episode sebelumnya telah berhasil meninggalkan kerajaan gaib Narmada Guha dengan mengalahkan Ratu Siluman Ular yang mencoba menjerat mereka dengan ilusi yang dimilikinya. Pada episode kali ini, Sudiro, Ki Condrowongso, serta yang lainnya telah masuk ke dalam hutan Kramaseta. Dan di hutan Kramaseta ini ada sebuah kejadian yang sangat mengharukan, di mana Sudiro serta yang lainnya harus kehilangan salah satu dari orang yang ikut dalam rombongan mereka. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan selalu kami sajikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Selamat datang di hutan Kramaseta, ujar Ki Condrowongso yang menghentikan langkahnya sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ki Condrowongso, Sudiro, Eyang Jagadgiri, Ki Jagadmadya, Warijan, dan Gatrapawira, serta Wanarupa dan Wanageni pun tampak sangat siap jika para penghuni hutan gaib itu tiba-tiba menyerang mereka. "Apakah kau merasakan sesuatu, Ki?" tanya Sudiro penasaran. "Tidak, Diro. Aku hanya mengenang apa yang dulu pernah terjadi di tempat ini." balas Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Sudiro. Tawa Ki Condrowongso terdengar ringan namun penuh makna. Tatapan matanya menyapu pepohonan raksasa yang menjulang tinggi dengan akar-akar mencuat dari tanah seperti urat-urat raksasa yang mencengkram bumi. Udara di sekitar mereka terasa berat dan suasana sangatlah sunyi, seolah seluruh hutan sedang mengamati keberadaan mereka. "Sepertinya ada sebuah kejadian besar di tempat ini, Ki," tanya Sudiro yang membuat Ki Condrowongso terdiam. "Aku harap apa yang dulu telah terjadi di tempat ini tidak akan terulang kembali, Diro," balas Ki Condrowongso dengan suara yang terdengar datar. "Percaya atau tidak, aku hampir kehilangan separuh dari makhluk gaib yang ikut perjalananku saat itu. Dan pada puncaknya, aku harus kehilangan saudara angkatku yang dititipkan oleh ayahku sendiri. Dan sejak saat itu, aku mendapatkan sesuatu yang buruk di kerajaanku sendiri," imbuh sosok makhluk tua itu menceritakan. Suara Ki Condrowongso merendah seolah setiap kata yang diucapkannya membawa beban masa lalu yang tidak mudah untuk dilupakan. Wajahnya menegang, matanya kosong menatap jauh ke dalam belantara Kramaseta yang seperti menyimpan gema-gema kejadian lama. Langkahnya perlahan melambat dan semua yang mengikutinya ikut memperlambat langkah karena tidak ingin memutus aliran cerita yang mulai mengalir dari lubuk hatinya. "Di hutan ini lindungilah diri kalian masing-masing, karena aku tidak yakin dapat melindungi kalian dan membantu pertempuran kalian nanti ketika aku berhadapan dengan musuh lamaku di tempat ini," pungkas Ki Condrowongso yang kembali melangkah memasuki hutan Kramaseta.
Langkah Ki Condrowongso terasa semakin berat bukan karena kehilangan energinya, tapi karena bayangan masa lalu yang perlahan mulai muncul di tiap sudut pohon dan desir angin yang berhembus di sela semak-semak hutan Kramaseta. Sosoknya tampak semakin tegas, seolah telah bersiap menghadapi takdir yang belum selesai dituliskan sejak berabad-abad silam. Sudiro, Eyang Jagadgiri, Ki Jagatmadya, dan Warijan, serta Gatra Pawira dan yang lainnya hanya saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan lagi sekedar misi untuk menyelamatkan Widanu, tapi ini juga tentang masa lalu yang belum tuntas dan sebuah dendam yang belum lunas serta luka yang belum sembuh. Warijan menggenggam erat sebilah keris kecil yang diselipkan di balik ikat pinggangnya, sementara Sudiro mulai mengatur pernapasan, menyelaraskan energi dalam tubuhnya dengan getaran hutan yang semakin terasa asing. Wanarupa dan Wanageni yang biasanya penuh percaya diri, kini mulai lebih banyak mengamati ketimbang berbicara. Mereka tahu setiap bisikan angin dan setiap gerak dedaunan di tempat itu bisa saja menjadi sebuah pertanda. Pohon-pohon di hutan Kramaseta berdiri tinggi menjulang dengan batang-batang lebar dan tua serta akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan raksasa yang siap menjerat siapapun yang lengah. Aura di dalam hutan itu terasa semakin berat, seperti mengandung ribuan ingatan yang tertinggal dari masa-masa kelam. Hutan Kramaseta seolah mengamati, menilai, dan menunggu mereka yang lengah. Ki Jagatmadya dan Eyang Jagadgiri berjalan tanpa banyak bicara. Tatapan mereka tajam namun terjaga. Keduanya paham bahwa yang akan mereka hadapi di Kramaseta bukan hanya makhluk gaib, tapi juga kemungkinan pantulan dari diri mereka sendiri, serta wujud-wujud dari sifat asli yang pernah mereka sembunyikan atau bahkan mereka lupakan. Tidak lama setelah mereka masuk lebih dalam, suara-suara samar mulai terdengar. Ratapan yang mengiris hati dan kidung kuno hingga teriakan yang tidak jelas asal muasalnya mulai bergema. Namun tidak satupun dari mereka menoleh, karena mereka tahu suara-suara itu bukan untuk didengar, melainkan untuk dibiarkan berlalu dengan sendirinya. Setelah jauh melangkah di antara pepohonan tua yang membentuk lengkungan seperti gerbang alam, Ki Condrowongso berhenti sejenak. Dia menatap ke depan dengan sorot mata yang tajam, lalu menghela nafas dalam-dalam, dan tidak lama setelah itu muncul 5 sosok makhluk gaib yang mengenakan pakaian perang dari zaman kerajaan kuno. Kelima sosok makhluk gaib itu muncul dalam diam, namun kehadiran mereka menggetarkan seluruh hutan Kramaseta. Langkah mereka ringan, namun setiap jejak yang tertinggal seolah membakar tanah yang diinjaknya. Aura mereka bukan hanya menunjukkan kekuatan luar biasa, tapi juga usia panjang dan pengalaman bertarung yang telah melewati ratusan bahkan ribuan tahun. "Apakah mereka yang telah menghancurkan rombongan yang sampean pimpin dulu, Ki?" tanya Sudiro seraya berbisik kepada Ki Condrowongso. Bukan, Diro. Mereka sepertinya makhluk-makhluk lain yang menginginkan sesuatu dari kita, balas Ki Condrowongso yang merasa asing dengan sosok-sosok yang berdiri di hadapannya. Suasana pun terasa hening dan mereka pun saling beradu pandang seolah sedang menilai lawan mereka masing-masing. Sementara itu, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni kini berdiri sejajar dengan Sudiro dan juga Ki Condrowongso, seolah ingin melindungi Warijan dan juga Eyang Jagadgiri serta Ki Jagatmadya. "Serahkan patrem jagat sepuh yang kalian bawa itu, dan pulanglah dengan selamat," ujar salah satu dari kelima sosok yang auranya terpancar sangat kuat dan sangat mengancam itu. "Sepertinya tujuan kita sama, Kisanak. Apa tidak sebaiknya kita sama-sama melangkah ke sana?" balas Ki Condrowongso dengan sangat tenang. "Aku tidak bekerja sama dengan kelompok lain, kakek tua. Sekarang serahkan benda itu,
atau kami akan mengambilnya sendiri setelah menghabisi kalian," balas sosok yang berdiri di bagian paling depan dengan tubuhnya yang terlihat tinggi besar dibalut baju zirah keemasan yang memantulkan cahaya redup dari sela-sela pepohonan. Di punggung makhluk gaib tersebut tergantung sebuah tameng bundar besar bertuliskan aksara kuno, lambang dari kerajaan hutan yang sudah lama runtuh. Di tangan kanannya sebuah tombak panjang berhiaskan kepala naga yang matanya merah menyala. Wajahnya terlihat garang dengan mata yang berkilat dingin, dan yang terlihat mengerikan adalah kedua tanduknya yang melengkung ke arah depan dan memendarkan bias hitam yang mengandung energi besar. "Siapakah sampean-sampean ini, Kisanak? Sepertinya kalian dari kerajaan luar yang tersesat di hutan Kramaseta ini." Balas Ki Condrowongso yang tidak menggambarkan sedikit pun rasa takut dan bahkan seolah meledek para makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu. "Baiklah kakek tua, daripada kalian mati penasaran, sebaiknya dengarkan ini baik-baik," ujar sosok yang sepertinya pemimpin dari kelima makhluk gaib tersebut. "Namaku adalah Kala Lembu, dan keempat saudaraku ini bernama Kalawarak, Nyai Prabayita, Bajul Kala, dan Sudrapati," imbuh sosok bernama Kala Lembu itu dengan lantang. Sosok yang disebut dengan nama Kalawara itu memiliki tubuh lebih kecil dari sosok Kala Lembu dan berselimut jubah hitam panjang yang mengembang tanpa tertiup angin. Jubah itu menyatu dengan bayangannya sendiri dan terus bergerak seolah-olah hidup. Di tangan kanannya tergenggam sepasang keris kembar yang bilahnya menghitam serta memendarkan cahaya kemerahan. Wajahnya terlihat pucat, matanya tampak kosong namun ada sorot tajam penuh dendam. Dia memiliki tanduk di atas keningnya yang tidak terlalu panjang namun menjadi simbol kekuatannya. Sedangkan sosok ketiga yang bernama Nyai Prabayita berwujud seperti wanita tua renta namun tubuhnya dibalut lapisan-lapisan kain bercorak ruatan dan mantra. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah, melilit ke sekeliling tubuhnya seperti ular yang hidup. Di kedua lengannya menggantung lonceng-lonceng kecil yang berdenting tiap kali dia bergerak dan memancarkan aura yang mampu melumpuhkan makhluk hidup di sekitarnya. Sosok yang lain yang tubuhnya terbungkus oleh kulit keras berwarna hitam legam tampak sangat mengerikan. Di punggungnya menyilang dua pedang besar dan setiap gerakannya meninggalkan jejak bara merah di tanah. Makhluk itu memiliki moncong panjang seperti seekor buaya dan dia adalah Bajul Kala yang tubuhnya memiliki pelindung sangat keras. Lalu sosok kelima adalah yang paling aneh dan paling menakutkan. Dia tidak memiliki bentuk tubuh pasti, kadang terlihat seperti manusia dan kadang menghilang. Di bagian wajahnya tidak memiliki mata, hidung ataupun mulut. Yang ada hanya cekungan kosong yang memantulkan bayangan siapapun yang melihatnya. Makhluk itu bernama Sudrapati. "Dari nama kalian itu, aku tahu kalian adalah gerombolan pencuri batu mustika," seru Ki Condrowongso yang mulai melayang di udara seraya bersiap untuk menghadapi siapapun yang akan melesat ke arahnya. "Bersiaplah, ini akan menjadi pertempuran yang sangat besar," imbuh Ki Condrowongso sambil menoleh ke arah Sudiro, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni. Tanpa aba-aba, hawa panas dan tekanan energi langsung menyelimuti hutan Kramaseta. Tanah yang mereka pijak mulai bergetar pelan dan dari arah barat terdengar gemuruh seperti langkah ribuan kaki yang bergema jauh di antara pepohonan. Kabut tipis yang sebelumnya hanya menyelimuti dasar hutan kini berubah warna menjadi abu keunguan seolah merespon ancaman yang akan segera pecah menjadi pertempuran maha dahsyat. Kala Lembu mengangkat tombaknya perlahan. Mata naga di ujung tombaknya menyala terang, menyemburkan kilatan energi ke arah langit, membuat awan di atas mereka berputar seperti pusaran badai.
Dengan satu hentakan kaki ke tanah, tubuhnya melesat seperti kilat ke arah Ki Condrowongso yang membuka pertempuran dengan raungan dahsyat yang mengguncang hutan. Namun sebelum Kala Lembu sampai, Wanageni melesat lebih cepat. Tubuhnya membara seperti bola api menyala, menahan serangan tombak Kala Lembu dengan semburan panas yang mengejutkan. Percikan api dan kilatan energi meledak di udara saat keduanya berbenturan, membuat pohon-pohon terdekat hangus dan terbakar seketika. Di sisi lain, Kalawarak melayang seperti bayangan menyatu dengan kegelapan yang mulai menyelimuti medan pertempuran. Dia mengincar Sudiro dan bergerak cepat seperti angin dengan keris kembar yang menyambar tanpa suara. Namun, Gatrapawira melompat ke depan, membenturkan keempat pedangnya dengan kilatan logam keris milik Kalawarak. Bentrokan mereka tidak menghasilkan suara keras, melainkan denyutan gelombang energi yang menusuk kepala, membuat dedaunan jatuh layu dalam sekejap. Sementara itu, Nyai Prabayita bergerak pelan, lonceng-lonceng di lengannya berdenting dengan nada yang tidak biasa. Getaran suara itu membuat tubuh Warijan menggigil dan hampir roboh. Namun, Wanarupa dengan cepat membentuk medan perlindungan dari energi besar yang melindungi Warijan dan dua orang tua di belakang mereka. Suara lonceng itu kini terpantul balik, menyambar ke segala arah namun tidak mampu menembus perlindungan Wanarupa. Sosok Bajul Kala mengaum keras memekikkan telinga. Dia menyerang ke arah Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya, tapi keduanya sudah bersiap. Mereka bukan lagi makhluk yang mudah dikuasai seperti saat di bawah pengaruh Sarpaloka. Ki Jagatmadya menghentakkan tongkat kayu pusakanya ke tanah, memunculkan barisan batu tajam dari dalam bumi. Sementara Eyang Jagadgiri memanggil kekuatan angin yang langsung menghempas ke arah Bajul Kala hingga terangkat ke udara sebelum dilempar jauh ke belakang. Tapi makhluk itu bangkit lagi tanpa luka sedikit pun. Kulitnya yang keras menjadi pelindung yang bukan sembarang pelindung. Di sisi lain dari balik bayangan, Sudrapati bergerak tanpa suara. Tubuhnya menghilang dan kemudian muncul seketika menyusup ke dalam bayangan milik Sudiro. Tubuh Sudiro seketika berhenti bergerak, matanya mendelik ke belakang seperti tersedot oleh kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Namun di saat berbahaya itu, suara Tirtabagya terdengar dari dalam jiwa Sudiro. Kuatkan jiwamu, Diro. Makhluk itu hanya bisa mencuri bayangan mereka yang jiwanya goyah. Sementara kau dan aku bukanlah makhluk yang seperti itu, ujar Tirtabagya dengan tegas. Dengan teriakan penuh tekad, Sudiro mengerahkan energi Pancawara yang masih tersisa dalam tubuhnya. Energi itu membakar bayangannya sendiri dengan cahaya merah menyala. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Sudiro itu membuat Sudrapati terlempar keluar seperti arwah yang terbakar. Sosok tanpa wajah itu mengeluarkan suara serak dan memekik marah, lalu menyelinap kembali ke dalam bayangannya sendiri dan menunggu momen berikutnya untuk menyerang kembali. Pertempuran yang pecah pun bukan sekedar pertarungan fisik, tapi juga adu kekuatan batin, ketahanan jiwa, dan kehendak yang tidak boleh goyah. Di hutan Kramaseta itu, mereka tidak hanya bertarung untuk maju ke Wanadri Karma, akan tetapi untuk memastikan mereka tetap hidup, tetap waras, dan tidak menjadi bagian dari hutan itu untuk selamanya. Seolah tidak ingin berlama-lama berurusan dengan Kala Lembu dan juga kawan-kawannya, Ki Condrowongso pun langsung membantu Wanageni yang sudah berkali-kali menyerang sosok makhluk berkekuatan besar itu. Sedangkan Warijan dan Wanarupa mulai mendapatkan celah untuk menyerang sosok Nyai Prabayita. Dengan gerakan cepat dan terarah, sosok Ki Condrowongso melesat ke sisi Wanageni lalu mengeluarkan energi pelindungnya untuk mengurung Kala Lembu. Suara benturan antara energi panas milik Wanageni dan aura tombak Kala Lembu terus bergema, memekakan telinga dan menggetarkan tanah. Ki Condrowongso menyatu dalam irama serangan, menambah tekanan dengan serangan pukulan yang berlapis-lapis.
Ki Condrowongso menyatu dalam irama serangan, menambah tekanan dengan serangkaian pukulan berlapis ilmu Purwa Tirtawasesa yang membuat tombak Kala Lembu sempat terpental. Namun sosok Kala Lembu bukanlah makhluk sembarangan. Dengan raungan keras, dia menjejakkan kaki ke tanah hingga menciptakan gelombang kejut yang menggulung ke segala arah. Ki Condro dan Wanageni sempat terdorong mundur beberapa langkah, tapi itu hanya sebentar. Setelahnya mereka kembali melesat ke depan dengan gerakan yang lebih menyatu. Ki Condrowongso mengalihkan perhatian Kala Lembu sementara Wanageni menyerang dari sisi belakang, menghantamkan pukulan api ke pelindung punggung dari sosok makhluk bertubuh besar itu. Di sisi lain, Warijan dan Wanarupa mulai menekan Nyai Prabayita. Meski penampilannya seperti nenek renta, tapi gerakan Nyai Prabayita sangat lincah dan syarat tipu daya. Setiap langkahnya diiringi denting lonceng yang bisa mengaburkan pandangan serta mengalihkan ruang dan waktu. Namun, Wanarupa sebagai makhluk penjelma kekuatan alam mengeluarkan ajian tapak jati, yaitu sebuah jurus yang mengandung kekuatan yang bersumber pada akar-akar pohon tua untuk membelit dan memperlambat gerak Prabayita. Warijan yang tidak memiliki kekuatan besar namun memiliki intuisi murni tidak merasa takut sedikitpun. Dia mengeluarkan ajian Sindung Geni yang tidak untuk menyerang tapi untuk melindungi dirinya. Dengan butiran debu yang menjadi butiran bara api panas yang membentuk perisai gaib dan siap untuk dilesakkan ke arah Nyai Prabayita. Dengan keberanian dan ketenangan hati, Warijan terus menunggu waktu yang tepat untuk melesakkan ajian andalannya itu. Dan ketika Wanarupa berhasil melilit tubuh Prabayita dengan akar pepohonan yang tidak lain adalah perwujudannya, Warijan lalu melesatkan ajian Sindung Geni yang membuat salah satu dari gelang-gelang kecil di lengannya retak dan pecah. Suara-suara meracau yang sebelumnya mengganggu pikiran mulai melemah. Sementara itu Nyai Prabayita terhuyung dan mundur ke belakang. Dengan wajah tua yang semakin menegang, dia mengutuk dalam bahasa kuno dan rambut panjangnya mulai bergerak seperti belasan ular yang siap melancarkan serangan mematikan. Namun Wanarupa tidak memberi celah. Dengan satu gerakan cepat, dia merubah wujudnya menjadi sosok naga merah yang mengeluarkan api besar dari mulutnya, lalu membakar sosok Nyai Prabayita. Api itu bukan sekedar panas, melainkan api spiritual yang menyatu dengan kekuatan hutan purba yang menyasar langsung pada inti kekuatan gaib sang wanita tua yang selama ini tersembunyi dalam ratusan lapis mantra dan raja di tubuhnya. Tubuh sosok Nyai Prabayita mulai terguncang hebat. Lapisan-lapisan kain bercorak ruatan yang membungkus tubuhnya terbakar satu demi satu, mengeluarkan semburat cahaya merah darah dan asap hitam pekat yang berputar ke langit. Lonceng-lonceng kecil yang tergantung di lengannya kini pecah satu persatu dan suara dentingnya berubah menjadi jeritan gaib yang menembus langit hutan Kramaseta. Warijan yang masih berdiri tegak, tubuhnya dikelilingi oleh bara api ajian Sindung Geni yang membentuk semacam perisai hidup melindungi dirinya dari luapan energi gelap yang keluar dari tubuh Nyai Prabayita saat terbakar. Nyai Prabayita sempat memekik keras, rambut-rambut panjangnya yang tadi melilit seperti ular kini terbakar, mengepul dan mengeriting. Tapi di tengah kobaran itu sorot matanya masih menyala, menandakan jika dia belum kalah sepenuhnya. Namun sebelum sosok Nyai Prabayita bisa mengarahkan mantra balasan, Wanarupa dalam wujud naganya menabrakkan tubuh besarnya ke arah sang wanita siluman itu. Dentuman keras terjadi saat tubuh naga merah itu menghantam tanah bersama Nyai Prabayita, menciptakan kawah kecil dan gelombang energi yang menyapu area sekitar. Debu dan dedaunan beterbangan, dan suara-suara dari dalam hutan pun terdiam seolah para makhluk gaib lain turut menyaksikan benturan besar itu. Ketika debu perlahan turun dan api mulai mengecil, tubuh Nyai Prabayita terlihat setengah tenggelam dalam tanah. Tubuhnya menghitam namun belum hancur sepenuhnya. Dia masih hidup, tapi kekuatan utamanya nyaris hilang terserap oleh api sang naga milik Wanarupa.
Sementara itu, Warijan masih berdiri, matanya menatap sosok yang kini tidak lagi mengancam namun belum sepenuhnya musnah. Dia tidak berniat membunuh, hanya melumpuhkan. Dan seketika itu pula, api ajian Sindugeni perlahan padam, menyisakan bara lembut yang jatuh seperti serpihan cahaya ke tanah. Wanarupa pun kembali ke wujud semula, melangkah perlahan ke sisi Warijan. Mereka tahu bahwa satu lawan telah jatuh, namun pertempuran besar belum selesai. Di kejauhan, suara dentingan senjata dan benturan tenaga dalam antara Ki Condrowongso, Wanageni, dan Kalalembu masih bergema keras. Sedangkan Sudiro terus menghadapi sosok Sudrapati yang belum menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Sementara Gatrapawira masih beradu kekuatan dengan Kalawarak, dan Eyang Jagadgiri serta Ki Jagatmadya masih berjibaku menghadapi sosok Bajul Kala. Di langit-langit hutan Kramaseta yang remang, pertempuran kini mencapai puncaknya. Aura sakti beradu memecah udara menjadi gelombang tak kasat mata yang mengguncang pepohonan tua dan membelah tanah di bawah mereka. Benturan kekuatan dari dunia gaib dan dunia manusia berpadu dalam satu harmoni yang mematikan. Ki Condrowongso melayang di udara dengan tubuhnya yang berputar dengan kecepatan tinggi, menyatu dalam cahaya biru keperakan dari ajian Dasaloka yang jarang dikeluarkannya. Sementara Wanageni dikelilingi api biru yang membentuk sayap di punggungnya, lalu melesat cepat bagai kilatan petir yang menyambar. Sementara itu, Kalalembu dengan tubuh besar dan kekuatan tombak berkepala naga menangkis serangan keduanya dengan kekuatan yang luar biasa. Suara gemuruh terdengar setiap kali senjata Kalalembu berbenturan dengan energi yang dilesakkan oleh Wanageni serta pukulan dari ajian Dasaloka milik Ki Condrowongso. Tameng besar di punggung Kalalembu kini berpindah ke tangan kirinya, memancarkan cahaya merah yang seolah menelan semua serangan lawan-lawannya. Namun seiring berjalannya waktu, Ki Condrowongso dan Wanageni mulai menemukan celah. Ketika Wanageni membuat Kalalembu lengah dengan serangan cepat dari sisi kanan, Ki Condrowongso menghantam dari atas dengan ajian Balataru yang menembus pertahanan Kalalembu dan membuat tombak naga itu terlempar jauh. Tubuh besar Kalalembu terpental menabrak pepohonan, membelah beberapa batang. Namun dia bangkit dengan tatapan yang lebih buas dan masih berusaha untuk melanjutkan pertarungan yang masih jauh dari usai. Di sisi lain hutan, pertempuran Sudiro dan Sudrapati memasuki ranah yang tidak kasat mata. Sudrapati, makhluk yang tidak memiliki bentuk tetap, mulai membaur dengan bayangan di sekitar. Dan setiap kali Sudiro menyerang, sosok itu menghilang lalu muncul lagi untuk menyerang. Di tengah serangannya yang sia-sia itu, tiba-tiba Sudiro mendengar suaranya sendiri. Suara itu mulai mengganggu kewaspadaannya dan mempengaruhi akal sehatnya. Kau gagal melindungi mereka. Kau akan mati bersama mereka, ujar suara yang muncul dari balik bayangan pepohonan itu. Namun Sudiro yang tahu akan ilusi dari lawannya segera menarik napas panjang dan mulai merapal mantra. Tidak lama kemudian Sudiro telah bertiwikrama dengan sosok Tirtabagya yang memungkinkan dia untuk menghindari bisikan-bisikan gaib serta ilusi dari sosok Sudrapati. Apa yang direncanakan oleh Sudiro pun membuahkan hasil. Selain kekuatannya meningkat pesat, energi gabungan itu akhirnya mampu melihat bayangan musuh walau bukan wujud aslinya. Dan dengan satu gerakan cepat, dia melesatkan ajian Sindunggeni dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan milik Warijan. Ajian itu pun akhirnya berhasil membungkus bayangan Sudrapati dan untuk pertama kalinya makhluk itu berteriak. Lalu sosok itu muncul menampakkan bentuk sejatinya yang berupa perpaduan abstrak yang sulit dijelaskan. Tidak lama kemudian sosok Sudrapati pun melemah seiring butiran bola api yang sangat membara yang perlahan-lahan membakar tubuhnya. Di sisi lain, Gatrapawira yang tubuhnya kini dikelilingi energi kebiruan dari ajian Tirtabayu berputar cepat melawan serangan Kalawarak. Kedua keris merah Kalawarak menciptakan kilatan cahaya setiap kali disabetkan.
Tapi Gatrapawira mampu menahan tiap serangan itu dengan keempat pedangnya yang berisi energi besar. Tubuh Kalawarak melesak cepat seperti bayangan yang tidak dapat disentuh, namun Gatrapawira mampu mengikuti iramanya. Ketika Kalawarak melompat tinggi dan bersiap melempar kedua kerisnya, Gatrapawira pun melompat dan langsung melesatkan ajian Tirta Getih. Ajian mematikan milik Gatrapawira itu akhirnya dapat menghantam Kalawarak dari segala arah yang menyebabkan tubuh sosok itu terpental, dan energi besar dari ajian tersebut dapat mematahkan salah satu kerisnya. Kalawarak mengaum marah, tapi Gatrapawira sudah bersiap dengan serangan berikutnya. Sementara itu, di sisi hutan yang lebih dalam, suara ledakan dan gemuruh terus bergema. Bajul Kala dengan tubuh raksasa berbalut kulit keras terus menyerang dan membabi buta. Setiap langkahnya terasa mengguncang dan menimbulkan gelombang energi yang sangat besar. Eyang Jagadgiri memusatkan kekuatannya pada ajian Watupati yang mengubah kulit tubuhnya menjadi keras sekeras batu karang. Sementara Ki Jagatmadya yang jauh lebih muda dari Eyang Jagadgiri mengeluarkan ajian Beraja Tapa, sebuah kekuatan elemen angin yang mampu menyusup di sela-sela pertahanan lawan. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Setiap kali Bajul Kala menyemburkan api dari moncongnya, ajian Beraja Tapa memecah dan menolaknya. Dan ketika buaya itu membuka celah pertahanan, Eyang Jagadgiri menghantam dengan energi dari ajian Watupati yang membuat kulit keras Bajul Kala mulai retak. Dengan serangan gabungan yang sangat selaras, keduanya mampu membuat Bajul Kala kewalahan. Namun makhluk gaib itu bukan makhluk sembarangan, karena sepertinya sosok itu belum mengeluarkan senjata pusaka seperti makhluk-makhluk lainnya. Langit hutan Kramaseta kini tampak seperti cermin retak yang ditarik oleh pusaran energi gaib dari segala penjuru. Di bawah sinarnya yang temaram, tanah bergemuruh dan udara bergetar menandai bahwa babak akhir dari pertempuran besar ini telah tiba. Sosok Kala Lembu yang tubuhnya dilapisi zirah sakti dan kekuatan tombaknya yang mampu mengguncang bumi kini berdiri limbung. Zirah emas kehijauan yang melapisi tubuh besarnya penuh dengan retakan yang berkilau merah seperti luka terbuka. Napasnya terlihat berat, dan tameng sakral yang tadinya tegak kini tergelincir dari genggamannya lalu menancap di tanah tanpa daya. Ki Condrowongso yang tubuhnya masih memijar oleh kekuatan Aji Dasaloka menatap Kala Lembu dengan sorot mata penuh welas asih namun terlihat tegas. Lalu dengan satu gerakan pelan tapi menggetarkan, Ki Condrowongso menekuk kedua tangannya di depan dada yang membentuk mudra sakti. Beberapa detik kemudian dari tubuhnya memancar cahaya kebiruan membentuk lingkaran tak kasat mata yang menghimpit Kala Lembu, menekan seluruh kekuatannya kembali ke inti jiwanya. Kala Lembu mengerang berlutut lalu jatuh bersimpuh di tanah. Tombaknya terlepas, matanya memandang Ki Condrowongso dengan amarah namun juga pengakuan atas kekalahannya. Sementara itu, Nyai Prabayita yang tubuh rentanya dan juga rambutnya telah terbakar sebagian oleh api warna rupa masih berusaha bangkit. Lonceng-lonceng di tangannya kini tidak lagi berdentang nyaring tapi masih mengeluarkan suara lirih seolah sedang meratap. Warijan masih berdiri dengan bara api halus yang mengelilingi tubuhnya dari ajian Sindung Geni. Dia menatap penuh keyakinan, lalu menekukan tubuhnya sedikit ke depan dan mengangkat tangan kanannya. Dan dari telapak tangan kanannya bara halus berubah menjadi lingkaran api yang menyelimuti tubuh Nyai Prabayita. Sementara itu warna rupa kembali melayang tinggi dan sekali lagi melepaskan semburan api merahnya. Namun kali ini bukan untuk membakar, melainkan untuk menyucikan. Api itu bersatu dengan api dari ajian Sindung Geni lalu menyelimuti tubuh Nyai Prabayita. Dan di tengah pekikan keras, tubuhnya mulai terbakar lalu berubah menjadi kepulan asap hitam bercampur dengan debu-debu halus. Kalawarak yang terus digempur oleh Gatrapawira masih mencoba bertahan dengan sisa keris kembarnya yang patah.
Sosok itu mengeluarkan energi besarnya untuk terakhir kalinya yang langsung menghujam ke arah Gatrapawira. Namun Gatrapawira yang sudah di atas angin hanya menghindar sambil melemparkan keempat pedangnya secara bersamaan ke tubuh Kalawarak. Dan lesatan dari keempat pedang itu tidak mampu dihindari lagi oleh sosok makhluk bertanduk satu itu hingga tubuhnya ambruk ke tanah dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Di tempat lain, Sudiro yang masih berhadapan dengan Sudrapati mulai menggunakan energi Pancawara yang semakin membuat kekuatan, kepekaan, serta kecepatannya bertambah. Energi yang diberikan oleh Widanu itu terbilang sangat membantu Sudiro yang sedang bertiwikrama dengan sosok Tirtabagya. Langkah Sudiro terhenti sejenak di hadapan sosok Sudrapati yang kini mulai melemah, seakan tubuhnya tidak mampu lagi mempertahankan wujudnya. Bayangan tubuhnya berkedip berubah-ubah antara sosok manusia lalu menjadi bayangan tanpa bentuk dan pusaran kelam tanpa wajah. Aura kegelapan yang memancar darinya bergoyang-goyang seperti nyala api tanpa arah. Tubuh Sudiro tampak gagah sekali dengan aura yang sangat tajam. Rambutnya berkibar oleh energi gaib yang membungkusnya dan matanya bersinar bagaikan sepasang lentera malam dengan ajian Pancawara yang mengalir kuat di nadinya. Di hadapannya, Sudrapati mulai merasakan tekanan yang tidak dapat ditanggungnya. Dia menggeram, tubuhnya berdenyut, dan dari wajah kosongnya muncul ribuan bayangan sosok makhluk yang pernah dikaburkan atau ditelan dalam ingatannya. Melihat hal itu, Sudiro pun tidak memberinya ampun. Dia mengangkat tangannya yang membelah udara dan menciptakan gelombang api yang sangat besar. Dan dengan satu hentakan keras, Sudiro menghantamkan ajian Sindung Geni yang tentunya langsung membakar tubuh Sudrapati yang hanya menyisakan suara jerit kesakitan yang menggema memekakan telinga. Ketika Sudiro, Warijan, Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni telah memusnahkan lawan-lawannya, di tempat mereka bertarung, Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya terus berjuang untuk menaklukkan sosok Bajulkala. Tapi sayangnya, sosok yang hampir mereka kalahkan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan dengan energi membunuh yang sangat kuat. Dan ketika Sudiro serta yang lainnya sampai di tempat pertarungan Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya, mereka sudah terlambat. Sosok yang selama ini terus berjuang bersama Sudiro itu harus tewas di tangan Bajulkala. Ya, sosok Ki Jagatmadya harus tumbang ketika ekor dari siluman buaya itu menusuk tepat di dadanya hingga menembus ke bagian punggungnya. Sementara itu, Eyang Jagadgiri pun mendapatkan luka dalam yang cukup parah setelah beradu energi dengan sosok Bajulkala. Dentuman keras mengguncang tanah hutan Kramaseta saat Sudiro dan rombongan tiba di medan pertempuran terakhir. Bau darah dan energi gelap bercampur dalam udara yang kian berat. Sosok Ki Jagatmadya tergeletak dalam diam. Tubuhnya sudah tidak bernyawa lagi dengan luka menganga yang cukup lebar dan berlumuran darah. Di sisi lain, meski terluka parah, namun Eyang Jagadgiri masih berusaha berdiri. Matanya memerah bukan karena marah melainkan karena merasa kehilangan saudara seperjalanannya, kawan seperjuangan, dan bayangan masa mudanya yang tidak akan pernah kembali lagi. Melihat salah satu saudara mereka tumbang, Gatrapawira pun langsung menghujamkan serangan yang bertubi-tubi, disusul oleh Ki Condrowongso dan juga Wanarupa serta Wanageni yang amarahnya meledak dan ingin segera menghabisi sosok Bajulkala. Sementara itu, Sudiro dan Warijan segera membawa tubuh Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya menjauh dari medan pertempuran. Bajulkala yang kini telah berubah menjadi sosok siluman buaya raksasa berkulit seperti batu hitam pekat itu mulai mengeluarkan raungan panjang. Di tubuhnya menyembul lidah api merah dari setiap celah pelindung kulitnya, menandakan energi jahat yang bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Raungan Bajulkala menggetarkan hutan Kramaseta hingga ke akar-akarnya. Kabut yang sebelumnya melayang tenang kini berputar liar di sekitar medan pertempuran. Tubuhnya memanjang hingga lebih dari 50 langkah. Matanya merah membara seperti dua obor raksasa dan setiap gerakan kakinya mengguncang bumi.
Lidah apinya menjulur keluar menyapu ilalang dan membakar apapun yang disentuhnya. Namun Gatra Prawira yang sudah diliputi amarah atas tumbangnya Ki Jagatmadya tidak mundur sedikit pun. Keempat pedangnya berputar cepat menimbulkan suara suitan tajam yang membelah udara. Serangan pertama menghujam di sisi kanan Bajul Kala, tepat di sela lempengan kulit batu hitamnya. Ledakan energi meletup dari titik tusukan itu menandakan luka yang cukup dalam. Namun Bajul Kala membalas dengan putaran ekor berapi, menghempaskan Gatra Prawira ke sisi kanan dan membuat tubuhnya membentur dua pohon besar hingga roboh. Meski mendapatkan luka, namun Gatra Prawira bangkit kembali dengan tatapannya menyala penuh dendam. Ki Condrowongso yang telah berdiri di udara membentuk mudra tangan dan memusatkan kekuatannya ke dalam tongkat pusakanya yang telah menancap sebelumnya ke tubuh Bajul Kala. Tongkat itu kini menjelma menjadi cahaya, membentuk ribuan akar yang menjalar cepat dan menancap ke tubuh Bajul Kala lalu melumpuhkan gerakannya. Wanarupa yang telah mengambil wujud pohon raksasa penjaga lembah menghantam tubuh Bajul Kala dari sisi kiri dengan akar-akar yang sangat keras. Suara benturan menggema seperti palu raksasa menghantam besi, membuat tubuh Bajul Kala terdorong dan menggeliat menahan rasa sakit. Tidak mau ketinggalan, Wanageni dengan amarah membara melesat di udara melepaskan panah api kembar dari kedua tangannya. Panah itu menghujam tepat di sela leher dan dada Bajul Kala lalu meledak dengan kobaran cahaya merah keemasan. Bajul Kala meraung kesakitan, tubuhnya menggeliat dan menabrak pepohonan menciptakan gelombang energi liar yang memporak-porandakan medan pertempuran. Namun ketika siluman itu mencoba bangkit kembali, Gatra Prawira melesat dengan keempat pedangnya yang kini menyala menandakan bahwa dia telah membuka segel terakhir dari ilmu pamungkas Tirta Bayu Sasmita. Empat pedang Gatra Prawira langsung menusuk titik utama tubuh Bajul Kala. Bersamaan dengan itu, Ki Condrowongso menjatuhkan tongkatnya ke tanah dan menghujamkan energi bala taru untuk mengunci tubuh Bajul Kala dari alam ini. Dengan pekikan panjang terakhirnya, Bajul Kala menggelepar hebat, lalu tubuhnya meledak menjadi ribuan pecahan batu hitam panas yang menyebar ke segala penjuru arah. Sisa-sisa api masih menari-nari di udara, sementara suara gaib dari dalam bumi bergema seakan mengirim makhluk buas itu kembali ke dasar neraka tempat tinggalnya. Di tempat lain, Warijan berdiri memeluk tubuh Eyang Jagadgiri, sementara Sudiro menunduk dalam diam di samping jasad Ki Jagatmadya. Langit di atas hutan Kramaseta mendadak menjadi redup, awan kelabu menutupi cahaya di sekitar hutan Kramaseta seolah alam turut merasakan duka yang mendalam dari mereka yang masih berdiri di atas tanah hutan itu. Ki Condrowongso menatap langit yang perlahan meredup. Sorot matanya kosong sejenak sebelum akhirnya dia melangkah mendekat menancapkan tongkatnya ke tanah tepat di samping jasad Ki Jagatmadya. Dia berlutut, menunduk dan dengan suara lirih namun penuh kekuatan dia mulai melantunkan mantra penghormatan terakhirnya. Purwodadi, Jagat Lintang, Ambu Kolawang, kembali sang luhur, gumam Ki Condrowongso dengan suara lirih. Gatra Prawira, Wanageni dan Wanarupa berdiri mengitari keduanya, menunduk dalam diam. Mereka tahu yang gugur bukan hanya seorang sesepuh, tapi juga saudara seperjuangan. Tidak lama kemudian, dari langit yang kelabu turun seberkas cahaya keemasan yang lembut dan langsung menyentuh tubuh Ki Jagatmadya. Lalu perlahan-lahan menyelimuti jasadnya dan mengangkatnya sedikit dari tanah. Perlahan-lahan cahaya itu pun membuat tubuh Ki Jagatmadya larut seperti embun yang kembali pada udara, hingga akhirnya dia lenyap dengan tenang, menyisakan kain panjang yang selalu membalut tubuhnya. Eyang Jagadgiri yang telah sadar menatap tempat terakhir saudaranya berada. Dia tidak menangis, tapi dari matanya terpancar rasa duka yang sangat mendalam. Semoga jalanmu damai Jagatmadya. Kita akan bertemu lagi di ujung karma, bisik Eyang Jagadgiri sambil menundukkan wajahnya.
Perjalanan kita belumlah usai, tapi sekarang kita tidak lagi sama. Sejak detik ini, kita membawa nama mereka yang telah pergi. Dan ingatlah, setiap langkah kita ini adalah bagian dari pengorbanan. Ujar Ki Condrowongso yang mencoba menguatkan hati Sudiro serta yang lainnya. Warijan mengepalkan tangan sementara Sudiro berdiri perlahan menggenggam kain yang tertinggal dari sosok Ki Jagatmadya lalu menyelipkannya ke dalam ikat pinggangnya. Tidak ada yang diucapkannya, namun dalam hatinya dia berkata, "Terima kasih untuk pengorbananmu ini, Ki. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kau berikan ini," bisik Sudiro dalam hatinya. Setelah merasa lebih baik, rombongan itu pun kembali melangkah. Langkah mereka terlihat berat meninggalkan medan pertempuran yang kini kembali sunyi. Dan langit yang sempat kelabu perlahan membuka celah seolah mengantar kepergian sang penjaga yang telah gugur dan memberi restu bagi mereka yang masih berjalan.